Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran kimia di musim pandemi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu berdasarkan ikatan antar atom C-nya terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama yaitu dinamakan dengan ikatan jenuh. Ikatan jenuh ini ditandai dengan banyaknya jumlah atom H, artinya dalam suatu ikatan jumlah atom H-nya ini banyak. Sedangkan yang kedua itu ada namanya ikatan tak jenuh. Kalau ikatan jenuh itu atom hanya banyak, ikatan tak jenuh ini lebih sedikit, artinya dia berkurang jumlah atom hanya. Ikatan jenuh ini adalah senyawanya alkana. Alkana. Cirinya gimana? Jadi kalau alkana, ikatan jenuh, kan penuh dengan atom H, ini penuh atom H-nya. Alkana ini terjadi ikatannya tunggal, artinya ikatan C ke C ini ikatannya tunggal. Tangannya ini cuma satu. Nah, ini namanya ikatan jenuh. Kalau ikatan tak jenuh, dia terbagi menjadi dua. Ada senyawa alkena dan senyawa alkuna. Alkena. Jadi kalau alkana dia jenuh satu, yang alkena ini ikatan C-nya ini rangkap dua. Ini namanya alkena. Sedangkan untuk senyawa yang terakhir ini alkuna, dia ikatan rangkapnya jumlahnya ada 3. Ini ada 3 ya. Ini artinya alkena. Ingat kembali, ikatan jenuh ini alkana, ikatannya 1. Alkena ini rangkap 2. Sedangkan alkuna ini rangkap 3. Sekarang kita pembahasan yang pertama yaitu senyawa alkana. Alkana. Rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Yang dimaksud CnH2n plus 2 di sini, nah ini, kita tuh mencari rumus molekul dari suatu senyawa. Misalkan, N-nya kita ganti dengan 1. Nah, N-nya kita ganti 1. Di sini 1, di sini 1 kan. Berarti N-nya 1. Ini 2. N-nya 1, 2. C1 H2. Ini berarti dikali ya. 2 dikali 1 plus 2 berarti C1 H2 kali 1 2 ditambah 2, maka dia akan mendapatkan rumus molekul CH4. Terus gimana rumus strukturnya? Rumus strukturnya kayak gini. C-nya kan 1 nih. C1 hanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya apa? Nanti kita bahas ya. Misalkan contoh lagi. C-nya kita ganti dengan 3. Berarti masukkan N-nya 3. C3H2 tetap jangan diganti ya. N-nya saja diganti. N-nya ganti dengan 3 plus 2. Jadi C3H 2 dikali 3 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti C3H8. Rumus strukturnya gimana? C-nya ada 3 nih. Berarti kita buat C-nya 3. 1, 2, 3. Hanya 8. Kelilingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita perlu ingat bahwa di pertemuan 1 kemarin, tangan C itu jumlahnya ada berapa? Ada 4 kan? Kita hitung di sini pas enggak 4? 1, 2, 3, 4. C yang kedua 1, 2, 3, 4. C yang ketiga 1, 2, 3, 4. Jadi pas bener. Selanjutnya kita lihat penamaan untuk jumlah atom C di sini kan ada C-nya 1, C-nya 3. Jadi nama dari CH4 ini apa? Nama dari C3H8 ini apa? Kita lihat deret homolog dari alkana. Kita lihat
Jumlah atom C untuk 1, CH4, jadi namanya ini metana. Untuk C-nya 2, C2H6, ini namanya etana. C3H8, propana. C4H10, butana. C5H12, pentana. C6H14, heksana. C7H16, heptana. C8H18, oktana. C9H20, nonana. Dan C10H22, dekana. Selanjutnya ini cara penamaan untuk senyawa alkana. Jadi nanti itu contohnya ada misal struktur, kita dikasih pertanyaan atau diberi pertanyaan bagaimana penamaannya. Jadi namanya struktur ini namanya apa? Kita lihat langkah-langkah yang pertama yaitu semua nama alkana mempunyai akhiran ana. Karena kita yang pertama adalah senyawa alkana, jadi akhirannya ini diganti ana. Misal nih, CH3, CH3. Jadi karena ada dua, depannya kan et, berarti namanya etana. Jadi belakangnya ini adalah ana, yang menunjukkan bahwa dia merupakan senyawa alkana. Kalau misal nanti di senyawa alkena, berarti akhirannya ini adalah diganti dengan ena. Jadi tergantung di sininya. Kalau alkana berarti akhirannya ana. Kalau alkena berarti nanti akhirannya ena. Contoh lagi, CH3, CH3, CH3. Jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3. C3H8. Karena ada 3, berarti depannya prop. Belakangnya dikasih ana, ini namanya propana. Yang kedua, jika rantai karbon lurus terdiri dari 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N, yang artinya itu adalah normal. Kita lihat contohnya. Ini ya. Jika rantai lurus, yang dimaksud rantai lurus itu seperti ini. Kalau cabang nanti dia di sininya ada. Nah, di sini ada cabangnya. Rantai lurus terdiri dari 4 atom C. Ini kan berapa, lihat? 1, 2, 3, 4. Kalau berdasarkan deret homolog tadi, kan kalau C4 itu namanya butana. Karena ini dalam struktur, jadi penamaannya depannya dikasih huruf N. Artinya dia normal. Normal butana. Misal lagi ini, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu namanya pentana. Berarti karena dia berbentuk struktur, namanya ditambah huruf N, normal pentana. Aturan yang selanjutnya yaitu jika rantai karbon bercabang. Yang pertama, tentukan rantai induk atau pilih rantai karbon terpanjang. Kita lihat di contoh. Ini namanya ada rantai bercabang. Cabang itu artinya kayak gini. Ini kan lurus, kalau tadi lurus. Nah, kalau kayak gini ada namanya cabangnya. Jadi, langkah pertama kita tentukan rantai karbon terpanjang. Kita lihat dari dua sisi, ini bisa ke sini kan, lurus 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pilih rantai yang terpanjang. Karena jumlahnya sama-sama 5, jadi kita lebih mudahnya ambil rantai lurus saja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi arahnya ke sini. Contoh lagi ini, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari yang lebih panjang, 6 atau 7. 7 kan, jadi kita lihat 7. Biar lebih mudah, kita ambil yang rantai lurus. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah selanjutnya, tentukan cabang alkil. Apa itu alkil?
Jadi di sini ada istilahnya gugus alkil. Gugus, maaf ya, ini S. Gugus alkil. Jadi gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Misalkan tadi contohnya di deret homolog ini ada CH4 yang namanya metana. Jadi kalau gugus alkil kan kehilangan satu atom H. Ini CH4. Berarti kalau kehilangan satu atom H hanya tinggal berapa? Hanya dikurangi satu, berarti CH3. Namanya apa? Karena ini alkil, berarti akhirannya yang ana ini diganti il, jadi metil, jadi metil. Nah, ini rumus molekulnya CH3. Kita lihat contoh di sini. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui rantai lurusnya ini yang lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang 2 ini dia sebagai cabang. Ini rantai induk, yang ini rantai cabang. Jadi penamaannya gimana? Kita lihat cabangnya ini jumlahnya ada berapa? Ada 2. Kalau 2 namanya apa? Tadi C2. Metana atau etana. Kalau 2 itu etana kan? Nah, itu kalau misalkan dia C2H 6. Kita lihat di sini hanya berapa? 3 sama 2, 5. Berarti dia sifatnya sebagai gugus alkil. Berarti namanya apa? Kalau etana berubah menjadi etil. Nah, ini gugus cabangnya berarti. Contoh lagi. Nah, ini yang tadi ya. Yang cabangnya yang mana? Yang ini sama yang ini. Nah, ini lihat kita. Cabangnya jumlahnya ada berapa? Ada 2. Karena ada dua, perlu diingat kalau 2 ini dikasih awalan di cabang itu berdasarkan jumlah. Kalau 2 itu di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini cabangnya ini CH3. CH3. CH3 itu namanya apa? Metil. Jadi karena ada 2 berarti dimetil. Nah, sudah paham ya? Kalau misalkan ada 1 cuma tulis metil, karena 2 berarti dikasih awalan di, artinya dimetil. Kemudian yang selanjutnya, penomoran dimulai dari atom C yang terletak paling dekat ke atom C yang mengikat gugus cabang. Kita lihat contoh yang tadi. Ini rantai lurusnya kan jumlahnya ada 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang cabang. Kemudian penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom C yang mengikat gugus cabang. Jadi kita lihat penomorannya ini penomoran dari rantai induk atau rantai utama. Jadi penomorannya mau dari sini atau mau dari sini, dari kanan atau dari kiri. Kita lihat. Kalau dari sini cabangnya nomor berapa? 1, 2, 3. Kalau dari yang sebelah sini cabangnya nomor berapa? 1, 2, 3. Karena sama-sama 3 berarti terserah mau kanan atau kiri. Kita ambil dari kiri ya. 1, 2, 3. Berarti nanti cabangnya di nomor 3. Lihat mudah-mudahan dari sini atau dari kanan. Karena sama ini, terserah kita mau kiri atau kanan. Nah, untuk yang kedua, kita lihat di sini. Kira-kira penomorannya dari sebelah kanan sini atau sebelah sini. Syaratnya harus dekat dengan cabang. Kalau dari sini cabangnya nomor berapa? Nomor 5. Kalau dari sini nomor berapa? Nomor 2. Berarti yang paling dekat yang mana nih? Yang kanan atau kiri? Yang kanan atau kiri? Yang kanan. Jadi penomorannya dari sini. Jadi nomornya dari sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Berarti penomorannya dari kanan. Kemudian tuliskan namanya sebagai satu kata. Gunakan tanda hubung untuk memisahkan nomor dan huruf serta koma untuk
memisahkan nomor. Sekarang kita lihat contoh yang pertama tadi. Karena kita penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di nomor 3. Penulisannya gimana? Yaitu yang pertama itu nomor cabangnya nomor 3, berarti 3. Dari nama cabangnya apa? Etil, berarti 3 etil. Kemudian rantai panjangnya jumlahnya ada berapa? Ada 5, berarti pentana. Kemudian yang kedua, ini ya, kita tadi penomoran dari sebelah kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini namanya adalah heptana. Karena cabangnya di nomor 2, di nomor 3, berarti 2,3. Kemudian sama-sama metil dikasih awalan di. Jadi 2,3 dimetil heptana. Oke, dah. Itu untuk penamaan alkana. Sekarang untuk penamaan alkena dan alkuna. Jadi penamaan alkena dan alkuna ini sebenarnya sistemnya sama, cuma dia karena alkena dan alkuna ini rangkap 2 dan rangkap 3, jadi agak berbeda sedikit di bagian rangkapnya. Sekarang kita lihat rumus umum alkena, yaitu CnH2n. 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 Hanya misalkan kita ganti dengan 2, berarti C2H2 dikali 2, berarti C2H4. Sedangkan alkuna ini rangkap 3, dan rumus umumnya CnH2n-2. Kita lihat contohnya. C2H2-2, berarti C2H 2 kali 2 4, 4 dikurang 2 itu 2, berarti rumus molekulnya ini adalah C2H2. Kemudian untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna, kita lihat deret homolog yang pertama tadi, bahwa deret homolognya itu sama dengan alkana, cuma sistemnya misalkan kalau metana kita akhirannya cuma diganti dengan ena atau una. Ya, belakangnya cuma diganti ena dan una. Misalkan metana, misalkan etana berarti diganti etena. Propana berarti propena. Butana berarti butena. Nah, sama saja. Misalkan di sini ada aturannya ya untuk penamaan alkena dan alkuna. Yang pertama, tentukan rantai induk yaitu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 itu untuk alkena dan 3 itu untuk alkuna, dan yang paling banyak mengandung cabang. Kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Ini lihat ya. Tentukan rantai induk yaitu rantai terpanjang. Sekarang kita lihat di contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau lurus. Kita lihat rantai terpanjang itu harus ada rangkapnya ya. Rangkapnya ini masuk ke rantai induk. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4. Kalau lurus ini ada 5. Berarti kita ambil yang lurus. Kalau kita ambil yang lurus, berarti yang ini, yang bawah ini, dia bertindak sebagai cabang. Ya, bertindak sebagai cabang. Langkah kedua, pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, yang paling dekat, kita lihat yang paling dekat dengan rangkap sebelah kiri atau sebelah kanan. Otomatis sebelah kiri. Karena sebelah kiri berarti nomor satunya di C nomor sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penomoran dari sebelah kiri. Yang ketiga, nama substituen diurutkan secara alfabetis. Kita lihat. Cabangnya ini kan ada 2. Ini jumlahnya ada C-nya 1. Yang ini C-nya ada 2. Kalau 1 namanya metana, kalau 2 namanya
etana, berarti gugus alkilnya kalau CH3 namanya metil, kalau 2 namanya etil. E sama M duluan mana? Duluan E atau duluan M menurut alfabet? Jadi duluan E, berarti nanti penamaannya ini etil dulu baru metil. Sekarang kita lihat namanya. Nama diawali dengan nomor cabang. Cabangnya tadi di nomor berapa? Nomor 1, 2, berarti nomor 2. Nama cabangnya apa? Etil, berarti 2 etil. Kemudian ada cabang lagi enggak? Ada di nomor berapa? Nomor 4. Namanya metil, berarti 2 etil, 4 metil. Kemudian kita lihat rangkapnya ini. Rangkapnya di C nomor berapa? Nomor 1, berarti 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Contoh selanjutnya. Tentukan nama senyawa berikut. Nah, lihat ya. Ini rantainya bercabang atau lurus? Bercabang. Kita lihat. Rangkap 2 atau rangkap 3? Rangkap 3. Karena rangkap 3 berarti nanti nama belakangnya diganti dengan una. Jadi kita kilas balik tadi, yang ini kan rangkap 2. Rangkap 2 berarti akhirannya diganti enang. Kalau dia misalkan cuma 1, pasti di sininya pentana. Karena rangkap 2 berarti dia gugus alkena, akhirannya diganti dengan ena. Nah, ini rangkap 3, berarti nanti akhirannya diganti dengan una. Sekarang kita lihat rantai lurusnya yang mana? Rantai terpanjangnya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas juga 4, 5. Berarti kita ambil rantai lurusnya. Kemudian tentukan cabangnya. Ini cabang. Ini cabang. Cabangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di nomor 4. Karena ada 2 cabang nomor 4, penulisan cabangnya juga harus 2 kali. Jadi 4,4. Nah, ini cabangnya sama-sama CH3, sama-sama metil. Jadi dikasih awalan di karena jumlahnya ada 2, berarti 4,4 dimetil. Kemudian rangkap 3-nya letaknya di C nomor berapa? Nomor 1, berarti 1. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pen. Karena rangkap 3 berarti dikasih akhiran una. Jadi 4,4 dimetil 1 pentuna. Oke, thank you. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Untuk yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.